ada acara apa tuh? Kakak kelas 11 lagi mau nampilin drama tentang sejarah. Oh, drama tentang sejarah. Iya, kalau gitu selamat menyaksikan. Yang pertama, Raja Konstantinus XI, Kaisar Bizantium. Sebagai kaisar terakhir Kekaisaran Bizantium, Konstantinus XI menjadi simbol perjuangan terhadap Bizantium dalam melawan Kerajaan Ottoman. Ia mewakili manusia dalam mempertahankan identitas politik, agama, dan budaya di tengah ancaman kehancuran. Yang kedua adalah Sultan Mehmed II atau yang biasa dikenal sebagai Al-Fatih. Sebagai pemimpin visioner Ottoman, Mehmed sebagai subjek dan penggerak karena ia memadukan strategi militer dan teknologi untuk mewujudkan ambisi untuk menaklukkan Konstantinopel. Ia juga menciptakan era baru yang mengukuhkan Ottoman sebagai kekuatan global. Raja Portugis berperan sebagai subjek dan penggerak utama eksplorasi maritim untuk mencari jalur perdagangan baru setelah kejatuhan Konstantinopel. Mereka mendanai pelaut seperti Bartolomeu Dias dan Vasco da Gama untuk menghindari dominasi Ottoman atas perdagangan rempah-rempah. Yang keempat, Raja Ternate Sultan Bayanulla. Sebagai subjek dalam sejarah, Sultan Bayanulla memanfaatkan hubungan dengan Portugis untuk memperkuat Ternate di tengah persaingan dengan Tidore. Ia menjadi simbol pemimpin lokal yang terlibat dalam dinamika global demi melindungi kepentingan daerahnya. Yang kelima, Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Sebagai pemimpin Spanyol, Isabella dan Ferdinand mendukung eksplorasi maritim untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh ekonomi. Mereka mendanai pelaut seperti Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan untuk menyaingi Portugis. 1. Di Kerajaan Bizantium, Konstantinopel adalah sebuah kota yang berada di persimpangan Eropa dan Asia. Kota ini membentuk kekaisaran menguasai perdagangan vital antara Laut Hitam dan Mediterania lebih dari 1000 tahun. 2. Konstantinus XI menjadi simbol perjuangan terakhir Bizantium melawan Kerajaan Ottoman. Karena pada tahun 1453, Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Al-Fatih. 3. Di era Utsmaniyah, Sultan Al-Fatih membuat kebijakan menaikkan tarif pajak. 4. Pelayaran Portugis pertama kali ditaklukkan oleh Bartolomeu Dias pada tahun 1488 dan tiba di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama pada tahun 1498 dan tiba di India. 5. Setelah 1 bulan di India, Vasco da Gama menyadari bahwa India bukanlah daratan yang mereka cari, sehingga Vasco da Gama memilih untuk kembali ke Portugis. Kemudian pada tahun 1503, Alfonso de Albuquerque melanjutkan ekspedisi untuk menemukan daratan timur jauh melalui jalur yang telah dilewati oleh pelaut Portugis sebelumnya, hingga mereka tiba di Selat Malaka pada tahun 1511. 6. Portugis menuju ke Maluku hingga akhirnya tiba di Ternate pada 1512 dan mendapat sambutan baik oleh Sultan Bayanulla yang merupakan Raja Ternate. 7. Pada tahun 1492, setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika, para pemimpin Spanyol, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella berdiskusi tentang rencana pelayaran ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. 8. Karena Spanyol dan Portugis sama-sama memperebutkan Maluku, hingga dari perselisihan inilah kemudian melatar belakangi terjadinya Perjanjian Sargosa pada tahun 1929 yang membagi wilayah Spanyol dan Portugis, di mana Portugis memiliki kuasa atas Maluku dan Spanyol kembali ke Filipina. Yang pertama, perubahan. Jatuhnya Konstantinopel 1453 ke tangan Ottoman mengalihkan jalur perdagangan rempah-rempah. Bangsa Eropa, Portugis dan Spanyol mencari jalur laut baru ke timur, memulai era eksplorasi dan kolonialisme. Kedatangan Portugis di Maluku 1511 dan Spanyol 1521 mengubah dinamika politik lokal, memicu intervensi asing. Kedua adalah kesinambungan. Rempah-rempah tetap menjadi pusat perdagangan global. Persaingan kekuasaan antar kerajaan didominasi ekonomi terus berulang dan kolonialisme berlanjut sebagai upaya bangsa asing menguasai jalur perdagangan.